Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kamila dari kelas Ekonomi Syariah AF. Saya berada di sini untuk menuntaskan tugas mata kuliah Perlindungan Konsumen dengan dosen pengampu Ibu Dwi Setia Nugraini, MPD. Artikel ini saya ambil dari website suara.com tahun 2018 dengan judul Hal Konsumen Nasional, sejauh mana konsumen dilindungi haknya. Sejarah perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer di era tahun 70-an dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI sebagai perintis advokasi konsumen pada tanggal 11 Mei 1973. Bapak Rolas Sitinjak, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen, mengisahkan setelah lahirnya YLKI muncul beberapa organisasi berbasis perlindungan konsumen ini. Pada tahun 1988 berdiri Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K di Kota Semarang dan bergabung sebagai anggota Consumer International atau CA tahun 1990 hingga akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan berdirinya Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Pada tanggal 24 April 2012, pemerintah kemudian mengeluarkan Kepres nomor 13 tahun 2018 tentang Hari Konsumen Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 April. Sebenarnya sejak keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, Hari Konsumen Nasional sudah terhitung. Memperingati usia ke-20 Hari Konsumen Nasional atau HKONAS yang ditetapkan setiap tanggal 20 April menjadi refleksi terkait kepastian konsumen Indonesia yang belum mendapatkan haknya. Terlebih sejauh ini hingga tahun 2018 pelanggaran perlindungan konsumen belum mendapatkan sanksi yang tegas. Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen BPKN. Mau dibawa kemana perlindungan konsumen Indonesia? Semua tergantung pada kemauan pemerintah. Sementara di luar negeri sendiri perlindungan konsumen sudah menjadi perhatian penting dari pemerintahnya. Salah satu tokoh konsumen nasional menunjuk banyaknya pelanggaran terhadap konsumen di Indonesia. Namun dalam hal penegakan hukum perlindungan konsumen, menurutnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum tegas mengatur sanksi pidana dan sanksi pidata. Hingga pelanggaran tidak ada refleksi jerahnya. Dengan begitu, masyarakat Indonesia belum merasa kehadiran negara dalam memastikan konsumen mendapatkan haknya. Demi memperkuat perlindungan konsumen, BPKN pada tanggal 10 Desember 2018 telah melakukan penandatanganan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kejaksaan Agung. Hal tersebut demi memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menyamakan persepsi dan pemahaman atas isu perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah diberlakukan sejak tahun 2000. Namun disadari bahwa masih sedikit konsumen yang memahami bahwa mereka mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang. Kurangnya pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya serta kemampuan melindungi diri dan berinteraksi dengan pasar, menyebabkan banyak kasus di masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pada saat melakukan transaksi, baik secara konvensional maupun elektronik. Di bidang pembiayaan, penggunaan bahan berbahaya pada pangan, pelayanan purna jual, dan lain sebagainya. Perkembangan perdagangan saat ini telah mencapai perdagangan di era digital, tidak terhalang oleh tempat dan waktu. Semua transaksi dilakukan secara online, yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak pelanggaran terhadap konsumen. Karena itu, perlu memperkuat perlindungan konsumen. Menuju BPKN saat ini banyak menerima pengaduan dari konsumen. Dalam catatannya, pengaduan terbanyak ada pada sektor perumahan, khususnya pada bidang pembiayaan perumahan oleh lembaga pembiayaan. Aduan lainnya adalah mengenai e-commerce, transportasi, pembiayaan, kesehatan, makanan, minuman, dan masih banyak lainnya. Contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen pada makanan dari Kompas.com 21 Maret 2018 tentang penjualan makanan kadaluarsa. Pelaku dari kasus ini merupakan karyawan dari PT PRS yang kepergok tengah mengganti label kadaluarsa produk
di gudang milik mereka. Produk barang makanan olahan didapat melalui impor secara legal, tapi barang dengan masa kadaluarsa yang tersisa malah disalahgunakan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi barang tersebut diimpor, kemudian karena standar supermarket hanya menerima produk dengan masa kadaluarsa maksimal 8 bulan, maka produk tersebut akan ditolak. Sedangkan PT PLS, produk tersebut tetap diambil lalu labelnya diganti dengan masa kadaluarsa diperpanjang agar bisa dijual lagi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 62 ayat 1, J pasal 8 ayat 1 dan 3 UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 143 J pasal 99 UU RI nomor 8 tahun 2012 tentang pangan. Untuk solusinya, selain mengadukan ke BPKN dan pihak berwajib lainnya, hendaknya kita sebagai konsumen harus berhati-hati dan harus berhati-hati dalam pemilihan produk dan transaksi yang dilakukan lainnya. Perlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Hanya melalui keberadaan dan berdayaan perlindungan konsumen yang memadai, Indonesia mampu membangun kualitas manusia yang berharkat, bermartabat, cerdas, sehat, inovatif, dan produktif untuk membawa Indonesia memiliki ketahanan nasional dan jauh lebih baik lagi berdaya saing di berbagai bidang di kancah dunia. Dari tahun ke tahun, perlindungan konsumen sudah menjalankan perannya dengan baik untuk melindungi hak konsumen. Itulah kenapa perlindungan konsumen sangat berperan penting terhadap perekonomian yang sehat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.